حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, hafizakumullah jami'an. Wa ala ra'sihim Fadilatul Ustadz Abu Abdurrahman Utsman Al-Indonesi Al-Jawi hafizahullah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya yang terus menerus mengucur dan atas karunia-Nya yang terus menerus tiba dan ada menyertai kita. Dan di antara kenikmatannya dan yang terbesar adalah dipeliharanya iman dan Islam kita. Juga dijaganya tauhid dan sunnah kita. Bukan dengan kekuatan dan kecerdasan kita, tetapi semata-mata dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita sekedar menjalankan apa yang dibebankan kepada kita semampu kita, dan Allah lah yang memberikan taufik di awal dan di akhir. Maka hanya untuknya lah segala pujian fil ula wal akhirah. Di dalam kesempatan yang mulia ini dan di masjid yang mulia ini, kita akan memulai pembahasan yang sangat penting insyaallah ta'ala. Walaupun ini insyaallah bukan pembahasan yang baru di kalangan ahlus sunnah wa jamaah, yaitu pembahasan masalah tauhid. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memang menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk beribadah kepada yang lain. Dan Dia dengan kasih sayangnya mengampuni semua dosa, asalkan dosa tersebut bukan berupa kesyirikan atau dosa-dosa yang setara dengan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni persekutuan yang mereka perbuat terhadapnya, tetapi Dia mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi orang yang Dia kehendaki. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa, para ulama bersepakat bahwasanya ayat ini berlaku untuk orang-orang yang tidak bertobat. Dia menghadap Allah dalam keadaan tidak bertobat dari dosa-dosa, maka semua dosa masih mungkin untuk diampuni dengan rahmat dan karunia-Nya, asalkan bukan berupa kesyirikan dan bukan berupa amalan-amalan yang setara dengan kesyirikan, yaitu al-kufrul akbar.
Kesyirikan kalau dimutlakkan maksudnya tentunya adalah apa? Syirik akbar. Adapun syirik asghar ini khilaf di kalangan ulama. Tapi intinya adalah ada dosa-dosa yang setara dengan kesyirikan. Seperti apa? Yaitu naudzubillah melemparkan Al-Qur'an ke tempat-tempat najis atau bahkan semata-mata melemparkan Quran untuk menghinakan atau menginjak Al-Qur'an atau mencaci Allah atau mencaci Nabi dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi maduna dzalika bukan yang selain syirik, tapi yang lebih ringan daripada syirik. Madun maksudnya adalah adna, yang ahwan, yang lebih ringan. Karena ada, kata beliau, dosa-dosa yang setara dengan kesyirikan. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengancam bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan, dia tidak masuk ke dalam surga dan dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana di dalam firman-Nya yang mulia, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga bagi dia, dan tempat tinggal dia adalah di neraka, dan orang-orang zalim tadi tidak memiliki penolong-penolong. Dan terutama adalah dosa yang berupa, yaitu syirik yang berupa doa kepada selain Allah. Kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah, walaupun orang-orang kafir membenci perbuatan semacam ini, membenci pemurnian doa hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan memurnikan agama hanya kepada Allah, walaupun orang-orang kafir membenci doa hanya kepada Allah itu. Dan di sini ada isyarat bahwasanya barang siapa berdoa kepada selain Allah, baik itu istiqlalan, benar-benar dia murni doanya hanya kepada selain Allah, ataupun istirakan, yaitu mempersekutukan. Terkadang doa pada Allah tapi juga berdoa kepada yang lain. Maka ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa berdoa kepada sesembahan yang lain bersama Allah, padahal dia tidak memiliki bukti yang mendukung perbuatannya itu, maka pemeriksaan amalannya itu hanya di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu mereka tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, dan mereka tidak berjaya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Berarti dihukumi bahwasanya berdoa kepada selain Allah ini adalah kekufuran, dan pelakunya dihukumi sebagai orang kafir. Ini tentunya hukum umum untuk orang per orang. Maka apa? Perlu kita lihat apakah dia ini orang yang sudah paham masalah ini atau dia jahil sekedar mengikuti keadaan masyarakat yang dia tidak paham atau yang lain. Tapi hukum asalnya pelaku doa pada selain Allah adalah kafir. Tayyib. Makanya dikarenakan besarnya permasalahan ini, Allah Ta'ala mengancam pelakunya itu dengan siksaan. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin." Maka jangan engkau berdoa bersama Allah kepada sesembahan yang lain, karena engkau dengan itu termasuk dari orang-orang yang disiksa. Baik. Dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam As-Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Imamul Wadi'i, Al-Imamul Albani dan lain-lain. Hadis yang terkenal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nasan min ummati yu'adzabuna fin nari bi dzunubihim ma sya'allahu ayyakunu fiha." Sesungguhnya ada
orang-orang dari umatku yang disiksa di dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sekehendak Allah, berapa lama mereka itu di dalam neraka. Fayu'ayyiruhum ahlun nar fayaqulun ma nara mimma kuntum tukhalifunana minat tasdiqi wal iman nafa'akum. Lalu mereka disindir oleh para penghuni neraka. Penghuni neraka yang benar-benar mereka adalah penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir. Mereka mengatakan, kami tidak melihat perbuatan-perbuatan yang dengan itu kalian menyelisihi kami, wahai kaum muslimin, yaitu berupa pembenaran dan keimanan bermanfaat bagi kalian. Lima aradallahu an yuriya ahla syirki minal hasrah. Karena Allah ingin menampakkan, Allah ingin memperlihatkan penyesalan yang besar kepada orang-orang musyrik tadi. Mereka menganggap ternyata sama antara muslim dengan kafir, antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Fama yabqa muwahhidun finnari illa ukhrija minha. Lalu tidaklah tersisa seorang ahli tauhid pun. Rasulullah mengatakan muwahhidun. Jadi lafaz tauhid itu sudah ada di dalam hadis. Fama yabqa muwahhidun finnari illa ukhrija minha. Lalu tidak tersisa seorang ahli tauhid pun kecuali dia dikeluarkan dari neraka. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Terkadang orang-orang kafir itu berangan-angan, berkeinginan seandainya mereka dulu adalah kaum muslimin, maka biarkan mereka itu makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan mereka, karena mereka akan tahu kesudahannya. Apa maksudnya di sini? Dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang lain, orang-orang kafir menyesal. Mereka melihat pelaku dosa besar, walaupun dosanya itu besar dan banyak, tetapi karena mereka adalah dari kalangan ahli tauhid, mereka keluar dari neraka. Sementara orang-orang musyrik ternyata tidak mampu keluar dari neraka. Maka ketika itulah mereka berangan-angan, seandainya dulu kami muslim, niscaya kami akan dikeluarkan sebagaimana keluarnya mereka. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Biarkan saja mereka mengolok-olok kita. Biarkan mereka bersenang-senang dengan dunia mereka dan angan-angan mereka. Mereka akan tahu kesudahan mereka adalah di dalam neraka dan tidak akan pernah keluar. Taib. Dan di dalam hadis ini ada dalil yang sangat jelas bahwasanya yang namanya muslimun adalah muwahhidun. Bukan yang namanya muslimun adalah orang yang sekedar bersyahadat tapi ternyata apa? Masih memelihara syirik-syirik akbar. Ini namanya bukan muslimin. Taib. Jadi yang disyaratkan untuk keluar dan disyaratkan mendapatkan istilah muslim yang sebenarnya adalah ahli tauhid. Taib. Makanya berdasarkan dari dalil-dalil yang telah kita lewati ini dan dalil-dalil yang lain, kita akan membaca apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad ibnu Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mana beliau adalah salah seorang dari imam ahlus sunnah di zaman beliau, yaitu di zaman Imam Ibnu Baz. Kalau Imam Ibnu Baz, beliau adalah Syekhul Islam Al-Hafidh, mufti umum terhadap mufti am terhadap Mamlakah Saudiyah. Adapun kalau Syekh Ahmad An-Najmi, beliau adalah mufti di bagian apa? Al-Janubiyah, Saudi di bagian selatan. Taib. Dan kitab ini beliau beri judul Manhaju A'immatid Da'wah fi Masailit Tawassuli wal Istighasah, yaitu metode para imam dakwah, pemimpin dakwah di dalam masalah-masalah tawassul, yaitu mencari kedekatan dan perantara, dan dalam masalah istighasah, yaitu meminta bantuan dan keselamatan dari kesulitan dan kecelakaan. Taib, langsung saja kita masuk, dan insya Allah ini akan kita baca kurang lebih untuk pagi ini adalah 1 jam sesuai dengan musyawarah ana dengan Ustaz Abu Abdurrahman tadi. Istilahnya adalah sampai syuruk. Nanti syuruk mungkin kita istirahat 1/4 jam untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain
Setelah itu kita baca lagi 1 jam, lalu istirahat sampai jam 9 gitu insya Allah Ustaz ya. 9 atau 9.30 gitu. Setelah itu kita lanjutkan insya Allah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, beliau meninggal tahun 1429. Waktu itu kami masih di Damaj. Terkadang datang surat-surat dari beliau kepada Syekh Yahya dan lain-lain ketika beliau masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah al-hudur. Hudur ini polanya adalah pola masdar, tetapi yang diinginkan adalah jamak taksir. Seperti apa? Wahum julusun, yaitu apa? Jalisun. Baik. Ini polanya masdar, tetapi yang diinginkan adalah jamak taksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salam beliau sampai kepada kita. Baik. Amma ba'd. Fa fi hadhil lailatil mubarakah, dan ma'ruf bahwasanya setelah amma itu jawabannya adalah fa. Kalau jawabannya itu berupa jumlah khobariyah, yaitu mubtada khobar atau jumlah yang di depannya ada nawasihnya. Baik. Dan ini ma'ruf. Kenapa? Karena amma sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, dia adalah ta'malu amala asyarat. Maka jawabu syaratnya kalau dia jumlah ismiyah, jumlah khobariyah itu, ya jumlah ismiyah lebih tepat. Jumlah ismiyah adalah dengan apa? Fa. Sebagaimana banyak disebutkan di dalam dalil-dalil sunnah dan juga di dalam apa? Lughah. Walaupun ada 1 atau 2 dalil menunjukkan ini tidak sampai wajib. Amma ba'du fa fi hadhil lailatil mubarakah, maka di dalam pada malam yang diberkahi ini, tentunya maksudnya di sini bukan kita mengklaim malam ini adalah malam yang diberkahi atau masjid ini adalah masjid yang diberkahi, kita mengklaim lalu berarti diharamkan untuk memastikan macam itu. Tujuannya bukan apa? Bukan mimbabil jazm, bukan memastikan, tapi tujuannya adalah mimbabit tafaul, yaitu apa? Berharap yang baik. Maka yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin seperti almarhum, kata beliau, kembali ke niatnya. Kalau niat orang yang mengatakan fulan almarhum itu jazm, maka ini haram, memastikan untuk dia itu dirahmati. Tapi kalau tujuannya tafaul, yaitu berdoa, karena ini adalah jumlah insya'iyah, mengharapkan, maka ini boleh. Baik, maka tidak perlu kita tentang kalau kita dengar seorang pembicara mengatakan di masjid yang diberkahi ini, bagaimana kita tahu? Kita tidak tahu, tetapi apa? Kita berharap kepada Allah. Sesuai dengan keumuman dalil bahwasanya apa? Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid-masjid. Tayyib. Yastadhifu waqfas salamil khairi. Berarti ini bukan beliau, tapi apa? Ini dohirnya adalah salah seorang dari murid beliau, pengantar di dalam masjid ini. Berarti kita mulai dari mana? Langsung aja yang biar lebih cepat. Yang setelah itu halaman 7. Baik, untuk pembukaan dari murid beliau boleh dibaca sendiri. Baik, manhaju a'immati da'wati fi masaili tawassuli wal istighosah. Metode para imam dakwah di dalam masalah-masalah tawassul dan istighosah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Dan di sini ada isyarat bahwasanya beliau merojihkan bahwasanya khutbatul hajah tidak wajib. Tapi apa? Yang paling baiknya memang tentunya yang Rasulullah SAW contohkan. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya mujarradul fi'il yaqtadi al-istihbab la al-wujub. Sekedar fi'ilnya Nabi itu menuntut adanya apa? Istihbab, tidak sampai wajib. Jadi kita tidak perlu mengingkari. Kadang ada yang polanya begini, kadang ada yang polanya itu. Yang penting adalah apa? Ada tahmid di situ dan ada syahadat. Tayyib. Wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kenapa enggak mengatakan yudlilhullah? Ini enggak masalah, boleh. Maf'ul bi itu dihapus. Yang penting apa? Tidak menimbulkan iltibas, kesamaran. Kalau tadi awalnya ada maf'ul bihnya may yahdihi. Kemudian
ketika diatofkan maktufnya ternyata apa? Tidak dimunculkan mudhaf maf'ul bihnya, wa may yudlil, itu tidak masalah. Fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan ini bantahan juga terhadap orang-orang yang menuduh bahwasanya yang mereka katakan sebagai Wahabi itu tidak suka sholawat. Bahkan apa? Kita suka sholawat, kita bukan Wahabi, tapi mereka menuduh demikian. Bahkan apa? Kita cinta sholawat, tetapi sholawat yang memang apa? Disyariatkan, bukan dilakukan dengan cara bid'ah atau dengan metode bid'ah dan semacam itu. Baik. Amma ba'd fa inna khairal haditsi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hakadha yaqulun Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul kiram, inna tawassula lughatan asalnya adalah apa? Fi lughah. Berarti apa? Dia mansub bin naz'il khafid di dalam nahwunya. Yaitu secara bahasa tawassul adalah huwa tawassul. Sin berubah jadi shad, yaitu maknanya shad. Tawassul yaitu apa? Wazan tafa'ul yaitu tolab. Tolabul waslah pakai shad. Tolabul waslah, mencari hubungan. Asalnya tawassul pakai sin itu tolabul wasilah yaitu kedekatan. Karena hakikatnya orang mencari hubungan adalah apa? Agar menjadi dekat. Jadi sama. Inti dari tawassul dengan sin dengan tawassul pakai shad. Intinya sama, yaitu mencari kedekatan. Faman ta'adzara alaihil wusulu ila syai'i bi nafsih, maka barang siapa terhalangi dari berhubungan kepada sesuatu dengan dirinya sendiri, tawassala ilaihi bi syai'in yusiluhu ilaih, maka dia akan mencari hubungan kepada yang diinginkan tadi dengan sesuatu yang akan menyampaikan dia, yang akan menghubungkan dia kepada sesuatu yang dia cari tadi. Ini adalah gambaran dasar dari yang namanya tawassul dan tawassul, agar kita mampu untuk nantinya menilai apakah tawassul yang ada di masyarakat selama ini tepat atau salah, atau sebagiannya sudah betul, tidak perlu diingkari, dan sebagainya keliru, perlu diperbaiki dan seterusnya. Jadi kita perlu lihat gambaran dasar dulu. Thayyib, wa min awdahil amsilati ala dzalik, dan termasuk contoh yang paling jelas tentang masalah ini, annal ma'alladzi fil bi'r, bahwasanya air yang ada di dalam sumur, likaunil insani la yatawassalu ilaihi bi nafsihi, karena manakala seseorang itu, lamnya adalah apa? Adalah lamut ta'lil, alasan. Dikarenakan seseorang itu tidak mampu sampai kepada air itu dengan dirinya sendiri. Ya, kalau dengan diri sendiri letih, tentunya harus turun ke dalam sumur atau harus memanjangkan tangan. Jelas ini letih sekali secara mudahnya, secara pemahaman mudahnya. Fahuwa yatawassalu ilaihi bil habl, maka dia mencari hubungan kepada air tersebut dengan tali. Fi zamanil qadim, pada masa lampau. Kalau sekarang Allah memudahkan dengan apa? Taufik, kita mengetahui kahroba, yaitu listrik atau yang semacam itu. Bi inzalid dalwi fi dzalikal habl, dengan menurunkan timba istilahnya itu ya, ember itu. Baik. Yang ada pada tali tersebut, ujung tali tersebut, ila qa'ril bi'r, sampai ke jurang dari sumur itu, dari kedalaman sumur. Qa'r jurang. Wa ikhrajil ma', tayyib, dan mengeluarkan air. Tayyib, ammal yaum, adapun pada hari ini, faqad asbahatil wasilah dengan sin. Al wasilatu syai'an akhar, harusnya gitu ya, tapi biasa di Arab itu apa? Mansubnya itu berubah jadi apa? Sekedar jadi disukun semuanya, atau di apa ini? Di rofa semua. Tapi kita paham maksudnya. Asbahatil wasilatu syai'an akhar, harusnya. Jadilah sarana itu sesuatu yang lain. Wahia
Al-mudakhatul hadisah. Mudakhat yaitu pompa. Mudakhat yaitu pompa-pompa itu. Kalau orang Yaman bilang apa? Bomba. Ya, dari bahasa Inggris semuanya ya, yaitu pump. Hadisah yang baru, yang modern. Hakadha aidan yudrabu. Misalan, demikian pula dibuat sebagai permisalan au amsilatan atau contoh-contoh lil wasilah, untuk ya dikatakan sebagai sarana itu apa? Anna talibal ilmi idza arada an yatlubal ilma syar'i. Seorang pelajar jika dia ingin menuntut ilmu syar'i, alladzi huwa ilmul kitabi was sunnah, yang mana dia ini adalah ilmu kitab dan as-sunnah, bukan ilmu kalam dan manamat atau apa itu, mimpi-mimpi, bukan. Fala budda lahu min an yaqra'a durusan fil lughati wan nahwi was sarfi wal balaghah. Dia harus membaca pelajaran-pelajaran dalam masalah bahasa, dalam masalah nahwu, sharaf dan balaghah. Wa usulil fiqh, dan ilmu usul fiqih, wa mustalahil hadis, dan mustalahul hadis, wa hadhihi kulluha wasailu li ma'rifatil ahkami syar'iyyah, sarana-sarana untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Karena kita bukan nabi, langsung apa mendapatkan wahyu, langsung jadi berilmu, bukan. Kita manusia biasa dan Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala dengan cara belajar. Baik, bahkan apa? Janjikan masuk surga dengan sebab belajar itu. Tayyib. Jadi apa? Harus dengan membaca, tawassul dengan cara membaca dan belajar dan seterusnya itu. Qal wastikhrajiha min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu sarana-sarana untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'iyah tadi dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus tahu dalalatul alfat, berarti harus mengetahui apa itu lughatul fiqh, lughatul Quran, lughatul hadis dan seterusnya. Yang mana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ini tidak ada lagi di zaman beliau. Tentunya ini mimbabil mubalaghah agar kita serius belajar. Masalah ada Syekhul Islam, ada Ibnul Qayyim, dan ada Ibnu Faris dan lain-lain. Tapi ini dari sudut pandang keumuman manusia ini seakan-akan makdum, seakan-akan sudah tidak ada orang yang paham masalah lughatul hadis, lughatul Quran, lughatul fikih dan seterusnya. Kenapa? Dalalatul alfat ini tidak diketahui semata-mata dengan nahwu dan sharaf. Dia memang harus belajar balaghah, belajar tafsir dari para salaf dan seterusnya. Tapi apa? Semuanya penting. Semuanya adalah tahapan yang sangat penting. Masalah nahwu dan sharaf. Kalau kita langsung lompat ke atas tanpa tangga-tangga ini, kaki kita mungkin akan patah atau kita susah untuk sampai ke atas. Baik. Wa man arada an yatakallama fil fiqhi fid din, barang siapa ingin berbicara tentang fikih di dalam agama ini, bi tariqati istinbatil ahkam, dengan cara istimbatul ahkam, yaitu mengambil faedah-faedah dari hukum-hukum, fahadha la yajuzulah, tidak boleh bagi dia. Baik, wala yambaghilah, dan sama ini ya, yaitu tidak layak bagi dia melakukan itu illa ba'da an ya'khudha hadzan min hadhil ulum, kecuali setelah dia mengambil bagian dari apa? Ilmu-ilmu ini, allati tu'tabaru wasail, yang terpandang sebagai sarana-sarana. Baik. Tanpa sarana kita akan susah untuk mencapai tujuan. Wa hakadha tawassulul ladzi amara Allah Subhanahu wa ta'ala bih. Demikian pula tawassul, yaitu mencari sarana atau kedekatan yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menjalankannya. Fi qawlihi jalla wa ala, di dalam firman-Nya yang maha agung lagi maha tinggi. Fi suratil Maidah, di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kedekatan kepada Allah. Ya, wa betahu ibtigha, sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, ini mengharuskan adanya usaha dan kesungguhan, bukan sekedar angan-angan dan khayalan. Memang harus sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Dengan apa? Tentunya jihad yang syar'i, agar kalian itu beruntung. Dan maratibul jihad itu bisa dilihat di dalam apa? Buku Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim. Tingkatan jihad yang 4 itu. Sebagian mengatakan 5, tidak masalah.
Dan ini ma'ruf insyaallah. Agar kalian beruntung. Jadi kunci keberuntungan adalah apa? Berjihad. Tapi bukan jihad dengan cara meruntuhkan, meruntuhkan gedung-gedung atau membunuh aparat pemerintahan, naudzubillah dan seterusnya. Itu jahat namanya. Jahat dan ifsad. Ibtaghu ilaihil wasilah. Carilah kedekatan kepada Allah. I'malu bima aujabahu alaikum, yaitu amalkanlah apa saja yang Allah wajibkan kepada kalian, minal faraidil lati faradaha, berupa kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, wal wajibat, ini atful mutaradifain, menggabungkan dua perkara yang hampir sama, wajibat dan faraid, dan secara umum memang sama, dan ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Hanafiyah, faraid itu lebih tinggi daripada wajibat. Enggak masalah, intinya sesuatu yang wajib. Qal allati aujabaha, yang telah Allah wajibkan. Tayyib, was sunanil lati sannaha, dan sunnah-sunnah yang Allah sunnahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan dalam Quran, sunnah dalam artian yang mustahab karena terkait dengan faraid. Tayyib, terkait dengan wajibat, berarti sunnah di sini yang mustahab. Wal adabil lati amara bi antut taba'a ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan adab-adab yang Allah Ta'ala perintahkan untuk diikuti melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti pendapat sebagian orang, yang penting akidah benar walaupun saya tidak beradab. Tidak demikian. Rasulullah mengajarkan tauhid dan akidah, Rasulullah juga mengajarkan adab-adab yang penting. Tayyib, sampai Allah Ta'ala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Kalau kita mengaku salafi, mengaku ikut salaf, dan salaf yang tertinggi adalah Rasulullah SAW, jangan hanya ikut dalam masalah akidah saja, tapi ikuti semua. Di antaranya adalah adab-adab. Tayyib, qal idza qulna anna, dan ini ma'ruf, yaitu lisan-lisan Arab ataupun ajam. Kalau sudah belajar bahasa Arab, kadang kalau qala kemudian anna, dan ini terkadang memang tanpa kita sadari, walaupun yang betul adalah qala inna. Tapi ini takdirnya adalah ada baknya, mansubun bi nazil khafid. Asalnya adalah yaitu idza qulna bi anna. Tayyib. Cuma terkadang kemudian baknya dihapus, jadi idza qulna anna. Asalnya idza qulna inna. Tayyib. Idza qulna inna makna ittaqullah, apabila kita katakan bahwasanya makna bertakwalah kalian kepada Allah, utruku manahakum an, tinggalkan apa yang aku larang kalian darinya. Baik. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kedekatan padanya, if'alu ma amarakum bih, dan yaitu kerjakan apa yang Allah perintahkan kalian kepadanya. Yaitu kalau antara takwa dengan pencarian kedekatan itu digabungkan, maka takwa ini menjauhi larangan saja. Kemudian mencari kedekatan yaitu dengan menjalankan perintah-perintah. Baik, sebagaimana ucapan sebagian mufassirin, walaupun takwa itu sebenarnya lebih lengkap. Tayyib. Kemudian beliau katakan di sini, wa ala fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini, fa innal wasilata ilal wusuli ilal jannah, maka sesungguhnya sarana-sarana untuk kita sampai ke surga, wal jannah min wara'in nar, sementara itu surga ada di belakang neraka. Yaitu kalau kita ingin sampai ke surga, memang kenyataannya kita harus berjalan di atas sirat itu, yang di atas neraka jahanam, naudzubillah. Sebagaimana di dunia ini, untuk mencapai tujuan kita memang harus melewati berbagai jembatan ujian dan cobaan. Tayyib, la yasilu ilaihi ahadun illa ba'da an yajuza 'alan nar. Seseorang itu tidak akan sampai kepada ilaiha, kepada surga, kecuali setelah dia tajawaz, melewati neraka tadi, lewat di atas neraka. Tayyib, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tayyib, ini adalah innafiyah. Tidak ada seorang pun dari kalian, tayyib, tadinya wa in ahadun minkum, tayyib, kecuali dia pasti akan mendatangi neraka itu. Hakikatnya kita datang karena kita akan lewat di atas mulut dia, entah berapa lama, wallahul musta'an.
Yang paling cepat amalannya akan paling cepat melewati. Baik. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditunaikan oleh Rabbmu. Yaitu apa? Allah yang mewajibkan dirinya sendiri untuk menjalankan hikmah ini. Masuk ke surga harus lewat ujian. Surga itu mahal. Harus apa? Melewati berbagai ujian. Tidak semua orang layak untuk masuk ke negeri kekeramatan itu. Summa nunajjil ladzina taqau wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Takdirnya adalah nunajjil ladzina taqau minha. Lalu orang-orang yang bertakwa kami selamatkan dari neraka tadi. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim ada di dalam neraka jithiya, dalam keadaan berlutut. Nauzubillah. Tayyib. Ini menunjukkan kezaliman itu diancam dengan apa? Neraka, dan dalil-dalil ma'ruf tentang ini. Qal walittiqa'u huna syamilun lil awamiri wan nawahi. Yang namanya bertakwa di sini mencakup perintah-perintah dan larangan-larangan ma'ruf. Dalam apa itu? Asar Thalab bin Ali, Thalab bin Habib Abu Ali rahimahullahu taala. Dan asar ini boleh sampai tingkat jayyid. Minimalnya adalah hasan li ghairi. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam Al-Hilyah dan juga Ibnu Battah Al-Uqbari di dalam Al-Ibanatul Kubra. Tayyib, makna takwa ma'ruf. Summa nunajjil ladzina taqau wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalam neraka itu. Idzan, jika demikian, fa anta ya abdallah bihajatin ila ma yusiluka ilal jannah. Jika demikian, maka engkau wahai hamba Allah berhajat kepada sesuatu yang akan menyampaikan dirimu ke surga. Iya, dengan kekuatan sendiri nggak cukup. Dengan kehebatan dan kepakaran serta kecerdasan sendiri nggak cukup. Kita harus mencari sarana-sarana yang menyebabkan Allah merahmati dan memberikan karunia pada kita. Anta'mala bi ta'ati rabbika subhanahu wa ta'ala, dengan cara engkau mengamalkan ketaatan kepada Rabbmu subhanahu wa ta'ala. Wa tajtaniba ma yujibu alaika musakhatah. Ma yujibu alaika masakhitah. Subhanahu azza wa jal. Menjauhi apa saja yang mewajibkan kemurkaan-kemurkaannya itu menimpa dirimu. Tayyib. Summa ba'da hadza aidan, kemudian setelah ini juga minal wasilatil lati yutawassalu biha ilal maksud, di antara sarana-sarana yang akan menyampaikan kita kepada apa yang kita inginkan, huwa antad'u Allah azza wajal, engkau berdoa kepada Allah azza wajal bi amalin salih, dengan amal soleh. Ini salah satu sarana salah satu tawasul yang disyariatkan, tawasul dengan amal soleh sendiri. Qaddamtah, yang engkau ajukan kepada Allah, engkau perbuat. Kama fa'ala ashabul ghar, sebagaimana yang dilakukan oleh penghuni gua. Alnya di sini jelas bukan al istighraqi ya, bukan semua gua, tidak semua orang yang tinggal dalam gua itu mendapatkan taufik. Banyak orang yang justru berbuat syirik masuk dalam gua. Tapi alnya di sini adalah apa? Ahdiyah, yaitu apa? Ahdiyah dhihniyah mungkin ya Ustaz ya. Yaitu apa? Yaitu sesuai dengan perjanjian yang sudah diketahui di hati kita, yaitu apa? Yang di dalam hadis Abi Hurairah, hadis Ibni Umar dan lain-lain itu datang dari sejumlah sahabat. Kisah yang di zaman Bani Israel. Di gua itu, bukan semua gua. Alladzina kanu yasirun, yang mana mereka dulu bertengah berjalan, faja'a alaihimul matar, lalu mereka tertimpa hujan. Fadakhalu gharan, lalu mereka masuk ke dalam gua. Liyastakinnu fih, untuk mereka bernaung di dalam gua itu. Minal matar, dari siraman air hujan. Fanazalat biidnillah wa hikmatih sakhratun minal jabal, lalu turunlah dengan seizin Allah, dan memang ini adalah ada hikmah dari Allah, turunlah sebuah batu karang yang besar minal jabal, dari gunung. Fasaddatil ghara alaihim, lalu batu tersebut menutup gua terhadap mereka, yaitu mereka ada di dalamnya. Fa inda'id, maka ketika itu qalu, mereka berkata, la najata lakum illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum,
Kalian tidak akan selamat kecuali dengan kalian berdoa kepada Allah dengan amal kalian yang soleh. Asalnya adalah bi'a'malikumus sholihah. Lalu apa? Lalu ini naatnya diajukan ke depan. Jadi bisolihi a'malikum. Boleh dengan isim fa'il, boleh dengan masdar bisolahi a'malikum, enggak masalah. Kemudian fada'allaha bisolihi a'malihim. Lalu mereka pun berdoa kepada Allah dengan amal soleh mereka. Fahada da'allaha subhanahu wa ta'ala bibirrihi biwalidaih. Orang yang ini, fa'nya adalah tafsiliyah, perincian. Orang yang ini, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Wadzat orang yang itu, da'allaha subhanahu wa ta'ala bi'annahu sammara mala zalikal ajir. Orang yang kedua berdoa kepada Allah dengan apa? Dia sammara, yaitu membuahkan, mengembangkan harta dari pegawai yang tersebut, yang disebutkan dalam hadis Ibni Umar dan Abi Hurairah dan lain-lain itu. Alladzi abqahu indah, yang dia tinggalkan di sisi majikannya itu. Baik, sammarahu hatta balagha annahu tasaba minhu ibilan wa baqaran wa ghanaman wa ru'ataha. Orang ini, yaitu si majikannya, mengembangkan harta tadi, upah tadi, sehingga yaitu balagha, mencapai orang ini, yaitu si majikannya itu mendapatkan minhu, dari upah tadi itu, mendapatkan banyak unta. Ibil ini jamak, bakor ini juga jamak, tunggalnya adalah apa? Baqarah. Baik, dan kambing-kambing dan para penggembalanya sekaligus, yaitu apa? Para hamba sahaya yang menggembala itu. Semuanya adalah hasil dari upah tadi, dikembangkan. Wa annahu jaa'a ilaihi ba'da sanawatin tawilah. Lalu orang itu, yaitu si pegawainya, datang kepada orang ini, datang kepada si majikannya setelah sekian tahun yang panjang. Disebutkan di Sahih Musnad punya Imam Al-Wadi'i, orang ini sudah tua, sudah bungkuk-bungkuk. Jadi dia meninggalkan entah berapa tahun itu upah dia itu. Fatalaba minhu. Lalu si pegawainya ini meminta dari si majikan itu ujratah, upah dia yang dulu. Faqal, maka si majikan ini mengatakan, ma amamaka minal ibli wal baqari wal ghanami war ru'ati kulluhu min malik. Apapun yang ada di hadapanmu berupa unta-unta, lembu-lembu, yaitu sapi-sapi, dan kambing-kambing serta para penggembalanya, semuanya adalah dari hartamu. Qal atahza'u bi, maka dia mengatakan, apakah engkau mengolok-olok saya? Karena disebutkan dalam Sahih Musnad, dan ini memang bagus melengkapi apa yang di dalam Bukhari Muslim. Orang ini dulu marah karena merasa upahnya sedikit. Baik, sementara si majikannya dia tidak mendolimi, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesepakatan. Tapi dianggap ini upah sedikit, maka dia pergi. Sekarang gimana ketika diminta ternyata upahnya jadi sebanyak itu? Nah, dianggap mengolok-olok. Qala walakinnahul haqiqah. Tidak demikian, tetapi ini memang hakikatnya. Fa inda dzalika istaqa dzalika ba'da an namahu dzalikar rajul. Maka ketika itu orang ini pun menggiring semua harta dia tadi setelah dikembangkan oleh orang tersebut, oleh apa? Si majikannya. Wa ta'iba fih, dan orang ini sudah letih. Ini pembahasannya dalam masalah fikih, tasarruful fuduli, dalam masalah fikih, tapi kita nggak perlu membahas. Intinya adalah apa? Si majikan letih-letih untuk mengembangkan harta yang dititipkan itu tadi. Tapi harusnya itu milik dia. Harta sisanya yang menjadi hak si pegawainya itu ya harta yang asalnya saja, modalnya. Tapi dia sudah letih dan dia membungakan itu semua, membungakan dengan bunga yang betul, mengembangkan. Lalu apa? Fa'atahu kullahu bi asri. Dia berikan itu semuanya kepada si pegawainya. Ini adalah amal soleh, bukan kewajiban. Tayyib. Walam yatlub minhu ta'bahu alaih. Si majikan ini tidak meminta upah jerih payah dia kepada si pegawainya itu. Wahakadha salis. Demikian pula orang yang ketiga, tawassul dengan amal solehnya apa? Alladzi qala, yang mana dia mengatakan, Allahumma innahu kanat li bnatu ammin. Wahai Allah, sesungguhnya, hunya adalah dhamir sya'an, tidak perlu kita terjemahkan. Sesungguhnya saya memiliki anak perempuan dari paman saya.
Memiliki maksudnya ada, bukan berarti betul-betul jadi milik saya tentunya. Tapi ada, saya punya kerabat yang seperti ini. Wa kuntu uhibbuha ka'aksari ma yuhibbur rijalun nisa. Dan dulu saya mencintainya seperti kecintaan terbesar kaum lelaki kepada kaum perempuan. Itu saya betul-betul paling mencintai dia dibandingkan para wanita yang lain. Wa annaha asabatha dha'iqatun maliyah. Dia tertimpa kesempitan harta, kesulitan ekonomi. Fatalabat minni malan. Lalu dia minta kepada saya harta. Disebutkan dalam riwayat sahih yang lain, kurang lebih adalah apa? 120 dinar kalau nggak salah. Yang lain mengatakan 100, nggak masalah. Intinya adalah uang dinar, uang emas. Fa'taituha mi'atan wa isyrina dinaran. Tamam, beliau sebutkan di sini. Lalu saya berikan kepadanya 120 dinar. Ala antukhalliya, ala yaitu syarat di sini. Dengan syarat dia membiarkan baini wa baina nafsiha, antara saya dengan dia. Padahal dia ini sudah punya suami. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, riwayat sahihah. Falamma jalastu minha majlisar rajuli min imraatih, ketika saya sudah duduk di sisinya seperti duduknya laki-laki terhadap istrinya sendiri, qalat li, dia berkata pada saya, ya hadza ittaqillah, wahai engkau bertakwalah engkau pada Allah, wala tufdil khatama illa bihaqqih, jangan engkau tufdi, yaitu apa? Rusak, atau engkau, ada beberapa makna, di antara adalah tembus. Jangan engkau tembus cincin kecuali dengan haknya. Dalam riwayat yang lain dia nangis. Kemudian apa? Laki-laki ini bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Dia mengatakan, saya takut pada Allah. Tidaklah menyebabkan saya berbuat ini kecuali karena saya kesulitan. Maka dia langsung tersadar, si laki-laki ini. Kemudian apa? Faqumtu, maka saya pun berdiri. Wa taraktuha wa taraktul mala laha. Saya tinggalkan dia dan saya tinggalkan harta itu untuk dia. Saya tidak mengambil lagi. Sudah biar aja untuk dia. Baik. Ini adalah amal soleh. Walaupun asalnya adalah apa? Maksiat, tapi ditinggalkan karena Allah, ditambah dengan harta itu dia biarkan untuk wanita itu, maka ini jadi amal soleh. Tayyib, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika min ajlik. Ya Allah, seandainya saya melakukan ini untuk dirimu, yaitu dalam rangka rasa takut kepadamu ya Allah, wa khaufan min, dan karena saya takut kepadamu, fafruj anna ma nahnu fi. Dia dan orang yang sebelumnya semuanya berdoa dengan seperti ini. Maka longgarkanlah dari kami kesempitan yang sedang kami alami. Fanfarajat al-anhumus sakhrah kulluha. Kullama da'a wahidun minhum bida'wah. Maka menjadi longgarlah batu karang tersebut. Menjadi apa? Yaitu bergeser. Setiap kali masing-masing dari mereka berdoa dengan doanya itu. Infaraja sulusuha, sepertiganya itu bergeser. Ini adalah keajaiban. Ini adalah karamatul aulia, aulia yang memang para wali Allah. Dan itu disebutkan oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi hafidhahullahu taala wa syafah di dalam kitab beliau Karamatul Aulia sahih. Ya jelas saya, ini Bukhari Muslim asalnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini fanfarajat jami'an bida'watir ada'il akhir. Lalu batu itu bergeser secara total dengan doa orang yang terakhir tadi. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qal wa haula tawassalu ila Allah bi shalihi a'malihim. Mereka bertawassul kepada Allah dengan amal soleh mereka. Amal-amal soleh mereka. Hakada aidan, demikian juga, itu yang pertama. Yang kedua, ya juzulana an natawassala ila Allah bi shalihi a'malina idza, boleh bagi kita untuk bertawassul kepada Allah dengan amal-amal soleh kita jika nahnu da'awna Allah azza wa jalla inda dha'iqah. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla inda ayyi dha'iqah, di dalam kesulitan apapun, kesempitan apapun. Jadi di sini yang pertama tawassul dengan amal. Yang kedua hakikatnya tawassul dengan apa? Hal, dengan keadaan yang susah. Makanya walaupun orang kafir, kalau dia berdoa di dalam kesulitan, berdoa hanya pada Allah, maka apa? Dia akan, doa itu dikabulkan seperti yang sering Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Walaupun orang musyrik, doa di tengah lautan atau doa dengan kesulitan apapun. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Baik. Dan siapakah yang mampu
memenuhi, mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah Ta'ala dan menghilangkan kesulitan itu dan seterusnya. Dan ayat ini bersifat umum. Yang penting doanya ketika itu adalah kepada Allah Ta'ala. Taib wa ayyi syai'in yujibu dzalik, dan dalam keadaan apapun yang mengharuskan dikabulkannya doa. Fada'aunahu bi shalihi a'malina au bi ba'di shalihi a'malina. Kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kita atau sebagian dari amal soleh kita. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yastajib. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Wa hadha huwa an-naw'us tsani. Ini jenis kedua. Min anwa'i tawassulil mubah, dari jenis-jenis tawasul yang diizinkan, yang diperbolehkan. An-naw'us tsalisu minha, jenis yang ketiga, an-naw'us tsalisu minhu, dari jenis tawasul yang mubah, an natawassala ila Allah azza wa jalla bi ba'di sifatihi au bi ba'di asma'ihi. Kita bertawassul kepada Allah azza wa jalla dengan sebagian sifat-sifatnya atau dengan sebagian namanya. Baik, bukan apa dengan nama wali fulan atau dengan jah wali fulan atau kiai fulan. Atau dengan hadrati ini apa itu mbah buyut ini, mbah buyut itu, enggak ada itu semua. Baik, mereka sudah mati, jangan disibukkan dengan apa? Memenuhi doa kita. Mereka sendiri ketika mati tidak mampu untuk apa? Memandikan diri sendiri, menguburkan diri sendiri, bahkan hutang pun tidak mampu untuk membayar hutang sendiri, bahkan berwasiat, nanti kalau saya mati bayarkan hutang ini. Gimana justru kita minta pada mereka? Itu pun kalau mereka sebagai wali Allah. Gimana kalau bukan wali Allah? Qal fanad'uhu bidzalik. Kita berdoa kepada Allah dengan itu. Wa min dzalika ba'dul ad'iyatil lati 'allamana iyyaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebagian doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha qaul, di antaranya adalah ucapan, yaitu doa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdik. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu, anak dari hambamu. Taib, yaitu apa? Merendahkan diri, jangan malah menampilkan nasab-nasab yang dianggap mulia dan keren dan seterusnya, bangsawan. Enggak, saya hanyalah hambamu dan anak dari hambamu. Wa ibnu amatik, anak dari taib, yang tadi berarti hamba laki-laki, yang ini anak dari hambamu yang perempuan. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlalu pada saya. Adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu itu adil, berlaku pada saya. Qada'uk harusnya apa? Lebih bagusnya hamzahnya itu bukan di atas garis. Baik. Tapi dengan di atas wawu. As'aluka bikulli ismin huwalak. Saya memohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu. Bukan hanya 99, bahkan semuanya. Samaita bihi nafsak, dengan nama yang engkau berikan untukmu sendiri. Au anzatahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Engkau turunkan berarti apa? Namanya turun dari atas ke bawah. Kata Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Berarti apa? Allah Ta'ala di atas. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan itu kepada salah seorang dari makhlukmu. Sudah, ini jumlahnya sudah lebih dari apa? 113 kalau dihitung-hitung. Bahkan lebih dan lebih. Baik. Karena yang dalam kitabullah dan juga dalam hadis itu kurang lebih ada sekitar berapa? 100 sekian belas alal khilaf. Ditambah lagi dengan yang selain itu yang hanya Allah yang tahu, atau sebagian nabi yang lain yang tahu, terserah Allah. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau mengkhususkan itu dengan mengkhususkan dirimu sendiri dengan ilmu gaib yang ada di sisimu. Berarti masih banyak nama-nama di sisi Allah yang makhluk tidak tahu sama sekali. Tayyib, dengan itu semua saya mohon apa? Antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi, agar engkau jadikan Al-Qur'an yang agung itu sebagai musim semi bagi hati saya. Bukan musim kemarau, musim gugur, musim dingin, bukan, tapi musim semi, berseminya iman. Karena Allah Ta'ala dan Rasul menggambarkan bahwasanya iman itu bagikan apa? Tanaman. Tanaman bagus ketika apa? Di musim semi. Wa nura sadri, dan cahaya untuk dada saya. Wa jalaa huzni, dan sirnanya kesedihan saya.
Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan hilangnya kegundahan dan ini hampir sama, dan keresahan saya. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Al-Albani. Dan memang dia boleh disahihkan oleh Syekh Yahya dan para masyayikh yang lain. Baik. Wa hakadha du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam indama dhahaba ila Thaif. Demikian pula doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke Thaif. Ya'ridu nafsahu ala ahliha, menyodorkan diri beliau kepada penduduk Thaif. Untuk apa? Untuk melindungi beliau dan mengizinkan beliau berdakwah di sana. Faqalu lahu qaulan sayyi'an, maka mereka pun mengucapkan perkataan yang buruk kepada beliau. Naudzubillah. Di antaranya adalah apa? Ucapan dari Ibnu Abdi Yalil, pemimpin mereka, yang mengatakan, apa tidak ada penduduk Mekah yang lebih utama daripada engkau sehingga layak untuk jadi nabi? Ini menyakiti hati tentunya. Baik. Wa aghrau bihi sufaha'ahum, dan mereka menghasung para orang-orang tolol mereka untuk menyakiti beliau. Aghrauhum bi ramyihi bil hijarah. Mereka menghasung orang-orang tolol itu agar melempari beliau dengan bebatuan. Faramauhu hatta admau aqibaih. Mereka melempari beliau sehingga membuat berdarah. Yaitu aqibaih, yaitu aqib, yaitu bagian tumit-tumit beliau. Dua tumit beliau. Fanazala, maka beliau pun singgah di suatu tempat. Walamma wasala ila nakhlah, ketika beliau sampai ke sebatang pohon kurma, jalasa qariban minha, beliau duduk dekat dengan pohon kurma tersebut. Inda dzalika tawaddo, ketika itu beliau berwudu. Wa shalla, beliau berdoa, salat. Wa da'allaha azza wajal, berdoa kepada Allah azza wajal. Biqaulihi Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya saya mengeluh kepadamu tentang lemahnya kekuatan saya. Walaupun beliau adalah kekuatannya adalah bagaikan 30 kali lelaki dewasa. Hadisnya sahih, hadis Anas di Sahihul Musnad. Tapi beliau merasa sangat lemah untuk menghadapi umat yang sejahat itu, seganas itu, dan seterusnya. Wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upaya saya. Wa hawani 'alan nas, dan rendahnya saya di hadapan orang-orang. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Rabb orang-orang yang ditindas, yang tertindas. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabb saya. Ila man takiluni, kepada siapa engkau menyerahkan saya? Ila aduwin yatajahamuni, kepada musuh yang bersikap bengis kepada saya. Au ila sadiqin mallaktahu amri, ataukah kepada teman dekat yang engkau kuasakan kepadanya urusan saya. A'udzu binuri wajhik, saya berlindung dengan cahaya wajahmu. Bukan berarti berlindung dengan makhluk, karena cahaya wajah Allah ini adalah sifat, menunjukkan sifat itu memang bukan makhluk. Ini kalau kita baca kepada, seperti a'udzubika, saya berlindung kepadamu. Tapi seringkali yang lebih sesuainya adalah kalau zat Allah kepada. Tapi kalau sifat adalah dengan. Saya berlindung dengan cahaya wajahmu. Alladzi asyraqat lahu dzulumat, yang dengan itu segala kegelapan akan tersinari. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan dengan itu, berdasarkan itu, menjadi baguslah urusan dunia dan akhirat. An yahulla bi ghadabuk, yaitu saya berlindung dengan sifat-sifatmu tadi dari turunnya kemurkaanmu kepada saya. Au yang zila bi sakhatuk, atau sama hala yahullu, yaitu turun atau menimpa, yaitu tertimpa kemurkaanmu atau turun kepada saya kemarahanmu. Laka atabati hatta tarda, engkau mendapatkan lakal utbah, yang lain utbah enggak ada titik dua. Utbah yaitu saya rujuk kepadamu sampai engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa bik, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Hadis ini
sanadnya dulu ana periksa itu ada kelemahan. Tapi kita lihat apa yang beliau rajihkan di sini. Diriwayatkan oleh At-Tabrani sebagaimana dalam Majma'uz Zawaid dari hadis Abdullah bin Ja'far secara mursal. Tayyib. Didhaifkan oleh Syekh Albani. Ya walaupun ini isinya sangat indah dan mengharukan. Disebutkan oleh Sofiyur Rahman Mubarakfuri di dalam Rahiqul Maktum itu. Tapi yang rajih memang dhaif, Allahul musta'an. Tayyib, fa inda dzalika atahu Jibril. Maka ketika itu datanglah Jibril pada beliau. Faqal, Jibril berkata, "Ya Muhammad, inna hadza malakul jibal." Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah malaikat penjaga gunung. Tapi kalau ini sahih, yang kisah ini setelah itu sahih di Sahih Bukhari dan Muslim kalau tidak salah. Baik, hadis Aisyah. Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah malaikat penjaga gunung. Arsalahullahu ilaika. Allah mengutus dia kepadamu. Wa amarahu an yuti'aka fi qaumik. Allah memerintahkan dia untuk taat kepadamu di dalam menghukumi kaummu. Fa in amartahu an. Nah, yang berikutnya adalah apa? Malaikat itu mengucapkan salam, kemudian apa? Kemudian memberikan saran kepada Rasulullah, memberikan pilihan. Kalau engkau memerintahkan saya untuk utabbiqa alaihimul akhsyabain, untuk saya benamkan kepada mereka dua gunung, saya gabungkan menimpa mereka dua gunung itu, al-akhsyabain fa'al. Maka apa? Malaikat ini akan berkata, akan berbuat. Dalam hadis tersebut, fa'altu, saya akan melakukan itu. Faqala shalawatullahi wa salamuhu alaih, inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya saya berharap untuk Allah mengeluarkan dari aslabihim, yaitu dari tulang belakang mereka. Ada beberapa perselisihan masalah aslab, nggak masalah. Intinya adalah apa? Dari semacam itu, tulang belakang atau tulang rusuk. Orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik terhadapnya sedikit pun. Jadi ini adalah inti dakwah para rasul dari awal sampai akhir, yaitu generasi yang mentauhidkan Allah. Jangan kita peduli dengan ucapan orang Hizbut Tahrir, yaitu yang penting sekarang adalah menguatkan ekonomi umat biar umat itu jadi kuat. Kalau umat itu pengen kuat, harus kuat akarnya, yaitu tauhid. Kalau sekedar kuat ekonomi tetapi tauhidnya rusak, akhlaknya rusak, rasa takut pada Allah rusak, jangan harap umat ini jadi kuat. Karena sekaya apapun manusia, kalau dia tauhidnya tidak betul, dia akan senantiasa rakus. Karena karakter manusia. Jangan harap setelah orang kaya maka dia tidak lagi korupsi dan sebagainya. Orang akan terus rakus untuk mencari lembah emas yang berikutnya dan berikutnya. Jadi intinya bukan pada kekayaan dan kekuatan ekonomi umat, tapi intinya adalah akar yang kuat seperti di zaman Rasulullah dan sahabat dan para salaf itu. Nah, dengan itu umat akan kuat, berjaya dan menguasai wilayah-wilayah di muka bumi ini seperti yang Allah janjikan, sesuai dengan kadar iman dan tauhid serta kesetiaan mereka, bukan sesuai dengan kadar ekonomi, bukan. Baik, wa hakadha tawassulu ila Allah bi sifatih. Demikianlah tawassul kepada Allah dengan sifat-sifatnya, au bi asma'ihi aidan, atau dengan nama-namanya juga. Hadza tawassulun jaiz. Ini adalah tawassul yang diperbolehkan. Bal huwa min anjahil mathalib. Bahkan ini termasuk tuntutan yang paling sukses. Anjah yaitu yang paling berjaya. Karena apa? Tawassul dengan nama Allah Ta'ala. Amal kita seberapa, keadaan kita seberapa, tapi apa? Nama Allah, demikian pula sifat-sifat Allah. Sebagaimana dalam hadis, tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Ta'ala. Jadi ini tawasul yang terbaik, yang dengan itulah Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah. Maka doalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tadi. Qal wa min anjahil wasail, dan sarana yang paling, dan termasuk sarana yang paling sukses, paling berhasil. Baik, kita lanjutkan mungkin sekitar 15 menit lagi. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.